Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami, Alila Channel. Gembira dan bahagialah. Kekuatan, uslah, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Sobat, seorang muslim, baik secara sadar maupun tidak, pernah menyendiri dan menjauh dari keramaian, dengan tujuan untuk mendapatkan ketenangan, dan mengurangi dampak dari keburukan yang terjadi di sekeliling lingkungannya. Di dalam Islam istilah menyendiri atau mengasingkan diri ini, disebut dengan uslah. Seperti apakah kekuatan dari uslah, dalam pandangan Islam, dan diskusi kita mulai dari sini. Sobat, secara harfiah, pengertian dari uslah adalah pengasingan diri. Maksudnya di sini adalah pengasingan diri dari bentuk kejahatan dan kemubahan yang berlebihan. Sobat, beruslah yang seperti ini akan membuat dada menjadi lapang dan mengikis semua kesedihan. Ibnu Taimiyah mengatakan, ada keharusan bagi seorang hamba untuk melakukan uslah atau mengasingkan diri, dengan tujuan agar dapat beribadah kepada Allah, berzikir kepadanya, menjauhi tindakan-tindakan yang tercela, dan lain sebagainya. Sobat, dalam Saidul Khatir, Ibnu Al-Jauzi telah menuliskan 3 pasal, yang ringkasannya sebagai berikut. Saya tidak melihat dan mendengar manfaat yang lebih besar daripada uslah, dikarenakan uslah adalah sebuah ketenangan, sebuah keagungan, dan sebuah kemuliaan, dari sebuah tindakan untuk menjauhkan diri dari keburukan dan kejahatan. Dengan kata lain, pengasingan diri atau uslah ini adalah sebuah perenungan tentang akhirat, sebuah persiapan untuk bertemu dengan Allah, sebuah pemusatan jiwa dan raga untuk melakukan ketaatan, sebuah pemberdayaan nalar terhadap hal-hal yang bermanfaat, dan sebuah eksplorasi terhadap nilai-nilai dan hukum dari nas-nas yang ada. Sobat, dalam uslah atau pengasingan diri itu terdapat sebuah kemuliaan. Kemuliaan yang hanya diketahui oleh Allah saja. Dalam pengasingan diri ini, terjadi pencapaian sebuah hasil pemikiran, penenangan kalbu dan penyelamatan yang kehormatan. Di samping itu ada banyak pahala yang didapat darinya dikarenakan ada usaha untuk menjauhkan diri dari kemungkaran. Ahmad Ibnu Khalil Al-Hambali berkata, siapa menginginkan kemuliaan dan ketenangan dari kesedihan panjang yang melelahkan, ia harus menyendiri dan rela dengan yang sedikit saja. Bagaimana seseorang akan jadi bersih jika ia hidup dari yang kotor? Antara fitnah, celaan para penipu dan bujukan manis orang-orang pandir, di tengah-tengah para penghasut dan kekerdilan orang-orang kafir. Menyesal aku harus mengenal orang, menyesal harus mengenal jalan hidupnya. Sementara itu Al-Humaydi Al-Muhadats berkata, pertemuan dengan manusia itu tidak akan mendatangkan faedah apa-apa, kecuali hanya menambah pembicaraan yang tak tertata. Jadi, kurangilah intensitas bertemu dengan mereka, selain untuk menuntut ilmu atas melakukan kebaikan. Sobat, Al-Ghazali menjelaskan beberapa kekuatan dan manfaat uslah. Di antaranya adalah 1. Dapat menghadirkan kehusyukan dalam menjalankan ibadah. Sobat, orang yang melakukan uslah atau pengasingan diri, dengan niat dan tujuan untuk beribadah kepada Allah, maka insya Allah, ia akan mendapatkan kehusyukan. Hal ini terjadi dikarenakan hati dan pikiran hanya difokuskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. 2. Mendapatkan rasa kenikmatan dalam beribadah. Sobat, agar dapat merasakan kenikmatan ibadah, kita harus bisa memusatkan segala pikiran dan jiwa kita, menjauhkan dari hiruk-pikuk kehidupan nyata, dan ini semua tidaklah mudah, semua ini membutuhkan latihan yang sangat intens dan terus-menerus. 3. Dapat menyelamatkan dari kemaksiatan, seperti fitnah dan permusuhan. Sobat,
dalam hal ini pengasingan diri sangatlah membantu kita. Membantu kita manakala kita tinggal di lingkungan yang berkarakter buruk. Dengan begitu ini akan menjadi solusi yang efektif untuk menghindari dari sifat buruk dampak lingkungan itu. 4. Dapat menyelamatkan kita dari koneksi dengan manusia yang berkarakter buruk. Sobat, maksudnya adalah kita mengetahui bahwa jiwa manusia dapat saling mempengaruhi. Dengan begini jika kita tidak memiliki filter dan prinsip yang kuat, maka kita akan mudah terbawa oleh karakter orang lain, terutama karakter buruk orang lain. Sobat, timbulnya fase tersebut disebabkan oleh frekuensi ruhani. Dan frekuensi ruhani seseorang pasti berbeda satu dengan yang lain. Maka dari itulah sangat dianjurkan bagi kita untuk menjaga jarak. Menjaga jarak pada lingkar pertemanan dengan orang yang memiliki kapasitas intelektual dan spiritual, memiliki kesenjangan dengan kita, dikarenakan situasi seperti ini akan menimbulkan kesenjangan yang akan menimbulkan salah paham, dan ini juga bisa meruntuhkan keyakinan kita terhadap sesuatu, sedangkan dalam sisi yang lain kita sudah berada di jalur yang benar. 5. Dapat terputus dari rasa tamak, yaitu berharap sesuatu dari makhluk atau manusia. Sobat, maksudnya adalah pengasingan diri ini memiliki tujuan. Memiliki tujuan yang salah satunya adalah membersihkan diri. Membersihkan diri dari rasa tamak atau berharap sesuatu dari makhluk. Sobat, kita memahami bahwa berharap kepada makhluk itu sangat dilarang, selain itu berharap kepada makhluk pasti akan memberikan rasa kekecewaan dikarenakan makhluk memiliki keterbatasan. 6. Dapat menyelamatkan kita dari pergaulan dengan orang yang keras kepala. Maksudnya adalah, seringkali dalam suatu pergaulan kita bertemu dan berinteraksi dengan orang yang memiliki karakter keras kepala, dan memiliki hobi suka mencela orang lain. Jika begini maka kita pun akan berpotensi ikut dan terpengaruh dalam karakter ini tanpa kita sadari. Sehingga dengan pengasingan diri ini akan menyelamatkan kita dari semua ini. Sobat, dari penjelasan singkat ini beruslah atau pengasingan diri sangatlah penting dan perlu untuk kita lakukan guna menghindari pengaruh negatif dalam hidup bermasyarakat. Sedangkan di sisi yang lain ini semua membantu kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat, beruslah atau pengasingan diri ini sejatinya sudah ada dan dilakukan. Sudah ada dari dahulu dan juga dilakukan oleh Nabi, Rasul dan para sahabat. Dikisahkan dalam Al-Quran seperti uslahnya Nabi Ibrahim, Ashabul Kahfi, Nabi Musa bahkan Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu. Sobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Maryam, ayat 48 yang artinya adalah, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru. Kamu serukan selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhan. Sobat, para ulama tafsir menjelaskan perihal ayat di atas bahwa ketika kaum Nabi Ibrahim terus menolak dan merendahkannya, bahkan terang-terangan menyembah berhala, Al-Khalil Nabi Ibrahim alaihissalam beruslah dan menarik diri. Sobat, dari sini Allah pun memelihara nabinya dari kejahatan mereka, dan membalasnya dengan balasan yang besar serta menganugerahinya dengan mengkaruniakan keturunan yang soleh. Dalam firman-Nya, maka ketika Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka, dan menjauhkan diri dari apa yang mereka sembah selain Allah, kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub, dan masing-masingnya kami angkat menjadi nabi. Surah Maryam 49. Sobat, uslah atau pengasingan diri berikutnya adalah yang dilakukan oleh sejumlah laki-laki yang dikenal dengan Ashabul Kahfi. Dalam surah Al-Kahf ayat 16 yang artinya adalah, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu, dan menyiapkan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Sobat,
dalam riwayat di atas disebutkan sejumlah laki-laki itu tidak menyukai tingkah laku para pelaku kebatilan, oleh karenanya mereka lari dari fitnah kekufuran dan kemusyrikan di mana berhala-berhala yang tidak berdaya disembah dan dipertuhankan. Kemudian di sini Allah memalingkan dan menolak kezoliman yang akan menimpa mereka, serta mengabadikan kisah mereka di tengah orang-orang soleh. Sobat, menurut Syekh Abu Sulaiman Al-Khattabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah beruslah mengasingkan diri dari kaum Quraisy ketika penyiksaan dan penentangan dari mereka sudah mencapai puncaknya. Di sini Rasulullah memerintahkan para sahabat dan pengikutnya untuk pergi meninggalkan Makkah dan berhijrah ke tanah Habasyah. Lalu kemudian ke Madinah dan di sana Allah meninggikan dan menolong agamanya. Sobat, tak hanya itu uslah atau pengasingan diri ini juga pernah dilakukan Rasulullah di Goa Hira. Hal ini dilakukannya selama beberapa malam hingga turun wahyu pertama. Sobat, dari diskusi singkat kita di atas maka jelaslah bahwa uslah atau pengasingan diri merupakan kegiatan atau aktivitas yang perlu untuk dilakukan, lebih-lebih bagi seorang muslim yang sedang berusaha untuk introspeksi diri atas ibadah yang dilakukannya. Dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjaga diri dari keburukan yang sedang terjadi dalam sosial masyarakat. Sobat, perlu diingat bahwa uslah atau pengasingan diri ini tidak dilakukan selamanya, melainkan ada saat di mana kita harus kembali dalam kehidupan bermasyarakat dan memperbaiki kondisi sosial. Sobat, sebelum kita tutup diskusi kita kali ini, kita lihat sabda Rasulullah berikut ini. Seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Siapakah manusia yang paling utama wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Manusia yang paling utama adalah manusia yang berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah." Lalu laki-laki itu bertanya lagi, "Lalu siapa lagi ya Rasul?" Lalu Rasulullah menjawab, "Manusia atau orang yang mengasingkan diri di lembah-lembah demi untuk menyembah Robnya dan menjauhi diri dari kebobrokan masyarakat sekitarnya." HR Bukhari dan Muslim. Semoga Allah memberikan petunjuk bagi kita semua untuk bisa menjaga diri kita dari keburukan dunia. Amin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.